di hamparan padang rumput Asia bagian tengah yang memanjang sejauh mata memandang, di wilayah tempat angin selalu berlari tanpa pernah berhenti, terdapat kisah kuno yang sejak berabad-abad lalu berbisik melalui tenda para pengembara dan prasasti batu yang menua termakan musim. Kisah itu adalah kisah bangsa Gokturk, bangsa penunggang kuda yang menguasai jalur-jalur tua antara timur dan barat, bangsa yang bagi sebagian orang adalah bagian dari sejarah yang dapat diuji, tetapi bagi sebagian lainnya merupakan bayang-bayang dari legenda gelap tentang Ya'juj dan Ma'juj, dua kekuatan besar yang dalam tradisi agama Islam digambarkan sebagai bangsa raksasa yang akan mengalir seperti gelombang kehancuran pada akhir zaman. Pertemuan antara sejarah nyata dan cerita suci inilah yang menciptakan sebuah teka-teki panjang. Teka-teki yang seperti ombak di laut tidak pernah berhenti bergerak dalam ingatan manusia. Bangsa Gokturk muncul ke panggung dunia pada sekitar abad ke-6 ketika dataran luas Mongolia dan Altai dipenuhi suara denting logam dan derap kuda. Mereka dikenal sebagai penguasa besi. Bagi para tetangganya di wilayah Tiongkok bagian utara, mereka bukan hanya bangsa yang hidup dari penggembalaan dan berburu. Mereka adalah peradaban yang memahami seni menaklukkan api, mencairkan logam, serta menempanya menjadi senjata yang kuat. Kisah tentang kemampuan mereka mengolah besi bahkan masuk ke dalam catatan-catatan para penulis dinasti Sui dan Tang yang hidup pada masa itu. Mereka menggambarkan bangsa Gokturk sebagai kelompok yang dapat mengubah logam dari perut bumi menjadi kekuatan yang merombak nasib suku-suku di sekitarnya. Dalam pandangan bangsa Tiongkok, Gokturk adalah sosok yang lahir dari gunung, keras seperti batu, tajam seperti pedang, dan tidak mudah tunduk pada kekaisaran manapun. Legenda internal mereka sendiri bahkan lebih aneh. Ada kisah tentang seorang anak muda yang selamat dari pembantaian sukunya, kemudian dibesarkan oleh seekor serigala abu-abu yang menjadi penjaga sekaligus leluhur simbolis mereka. Kisah itu yang beredar turun-temurun menjadi fondasi identitas bangsa Gokturk. Mereka menganggap diri mereka sebagai bangsa yang dilahirkan dari kekuatan alam, bukan dari kerajaan atau kota. Serigala menjadi lambang keberanian dan kejernihan insting, sesuatu yang kelak menegaskan identitas mereka dalam setiap peperangan. Tetapi semakin jauh cerita ini berjalan, semakin pula imajinasi orang-orang luar mengaitkannya dengan keanehan dan kekuatan tidak biasa, sesuatu yang dalam tradisi Islam kemudian sering disambungkan dengan entitas besar Ya'juj dan Ma'juj. Di wilayah Arab dan Timur Tengah, orang-orang kerap mendengar cerita tentang bangsa-bangsa dari utara yang hidup dalam dingin, bergerak cepat, sulit dikalahkan dalam pertempuran, dan memiliki jumlah pasukan yang tampaknya tidak terbatas. Cerita para pedagang yang kembali dari Tiongkok, Persia, dan Asia Tengah seolah selalu menyimpan nada waspada ketika menyebut kelompok-kelompok dari wilayah itu. Narasi semacam itu berlabuh pada imajinasi masyarakat yang telah lama mengenal kisah Ya'juj dan Ma'juj, kelompok besar yang dalam Al-Quran disebutkan akan membanjiri dunia setelah dinding pembatas yang dibuat oleh seorang raja saleh bernama Zulkarnain berhasil mereka jebol. Dinding itu dikatakan berdiri di antara dua gunung besar, sebuah tempat yang jauh dan terasing. Sementara itu, wilayah bangsa Gokturk juga berada di tengah pegunungan tinggi yang dingin dan terpencil, sehingga perbandingan pun muncul dengan mudah. Bayangan semakin bertambah ketika beberapa ulama di masa lalu berusaha memetakan geografi dunia untuk menentukan lokasi dinding pembatas tersebut. Ada yang menyebut Kaukasus, ada yang menunjuk dataran Asia bagian timur laut, ada yang percaya tembok itu berada di wilayah pegunungan antara Persia dan negeri-negeri Turk. Ketika perjalanan jauh masih jarang dilakukan, cerita-cerita ini menyebar tanpa pernah dapat dibantah secara tuntas. Dalam situasi seperti itu, identifikasi bangsa-bangsa nyata dengan tokoh-tokoh kitab suci menjadi hal yang hampir tidak terhindarkan. Bangsa Gokturk dengan reputasi mereka sebagai kelompok kuat
jumlah besar, dan kemampuan menguasai wilayah yang luas pun ikut terseret ke dalam lingkaran asumsi ini. Akan tetapi, semakin seseorang menggali sejarah bangsa Gokturk dengan teliti, semakin jelas terlihat bahwa mereka adalah kelompok manusia nyata dengan struktur pemerintahan, sistem hukum, dan kebudayaan yang dapat dibaca melalui prasasti yang masih berdiri hingga sekarang di lembah Orkhon. Prasasti itu bukan karya bangsa liar yang hanya mengenal perang. Di atas batu-batu besar itu tertulis keluhan tentang kesetiaan, kebijaksanaan, kesombongan, serta nasihat bagi generasi selanjutnya agar tidak melupakan jati diri mereka. Tulisan yang terukir dalam bahasa Turk kuno itu menggambarkan bangsa yang merenungkan masa lalunya dan memahami arti kekuasaan. Tidak ada bayangan akan karakter yang destruktif total seperti gambaran Ya'juj dan Ma'juj dalam tradisi umum. Walaupun demikian, imajinasi masyarakat pelancong dan penutur cerita tetap bekerja. Dalam dunia yang luas tetapi minim informasi, bangsa Gokturk kadang digambarkan sebagai bangsa yang datang mengalir dari utara, seperti angin badai. Cerita tentang pertempuran besar antara mereka dan kerajaan-kerajaan sekitarnya sering dilebihkan, membuatnya tampak seperti kekuatan yang tidak dapat dihadapi manusia biasa. Cerita semacam itu kemudian kembali ke telinga masyarakat Muslim di bagian tengah dan barat, lalu perlahan membentuk dugaan bahwa mungkin bangsa dari utara ini adalah bagian dari misteri eskatologi yang telah lama diperbincangkan. Tidak sedikit pula penulis-penulis di masa klasik yang menyebut bangsa-bangsa Turkik sebagai kelompok yang sulit dipahami, liar, dan merupakan bagian dari nubuatan besar dunia. Seiring berkembangnya ilmu sejarah dan geografi, para ulama besar di kemudian hari menegaskan bahwa tidak ada bukti kuat yang menghubungkan bangsa Gokturk dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka menekankan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah bagian dari pengetahuan gaib yang detailnya tidak dapat kita tentukan hanya dengan mencocokkan ciri-ciri fisik atau lokasi geografis. Tetapi, meskipun penjelasan ilmiah tersebut telah diketahui secara luas, imajinasi manusia tidak serta-merta berhenti bekerja. Setiap bangsa besar dalam sejarah selalu meninggalkan ruang kosong untuk ditafsirkan. Bangsa Gokturk pun demikian. Mereka hidup dalam wilayah terpencil, memiliki kekuatan militer besar, serta mewariskan legenda serigala sebagai leluhur mereka. Semua itu memberi mereka nuansa mitis yang sangat mudah dipadukan dengan cerita-cerita akhir zaman. Jika kita memahami kehidupan mereka secara mendalam, maka kita akan melihat peradaban ini bukan semata kelompok penakluk. Mereka adalah bangsa yang pandai berdiplomasi. Mereka menjalin hubungan dengan Romawi bagian timur, Persia, serta Tiongkok. Mereka membangun aliansi, berdagang, bahkan menyalurkan informasi melintasi jalur sutra. Mereka memahami bahwa kekuasaan tidak hanya bergantung pada kekuatan pedang, tetapi juga pada keseimbangan di antara kerajaan-kerajaan besar. Ketika mereka terguncang oleh perang saudara dan tekanan dari luar, kekaisaran mereka pecah menjadi dua. Namun bahkan setelah itu, kelompok-kelompok pecahan Gokturk tetap berperan penting dalam mengubah sejarah dunia, membawa pengaruh pada kebangkitan kekuatan Turk selanjutnya, yang pada akhirnya menyentuh wilayah Anatolia dan memunculkan kerajaan-kerajaan Islam yang pada masa tertentu mendominasi separuh dunia. Meskipun sejarah mereka terukir jelas, misteri tentang hubungan mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj tetap bertahan. Misteri itu bertahan bukan karena bukti, tetapi karena sifat manusia yang selalu mencari makna dalam setiap cerita. Ketika suatu bangsa tampil begitu kuat dan tiba-tiba menghilang dari panggung sejarah, pikiran manusia bertanya-tanya seolah ada sesuatu yang tidak selesai. Dalam kekosongan itulah mitologi bergerak. Bangsa Gokturk yang telah meninggalkan warisan nyata pada dunia kemudian menjadi bagian dari teka-teki metafisik yang lebih besar. Pertanyaan demi pertanyaan muncul, dan
Meskipun jawabannya mungkin tidak pernah benar-benar ditemukan, kisah itu terus mengalir seperti sungai yang tidak mengenal henti. Kisah itu memberi warna pada pemahaman kita tentang dunia lama, tentang hubungan antara legenda dan kenyataan, tentang batas tipis antara sejarah dan mitos. Di balik kelanjutan kisah bangsa Gokturk yang seolah tercabut dari tanah padang rumput dan ditarik masuk ke dalam arus legenda akhir zaman, terdapat lapisan-lapisan kisah lain yang masih berputar di bawah permukaan. Kisah ini tidak hanya tentang kekuasaan dan peperangan, tetapi juga tentang bagaimana sebuah bangsa hidup, berpikir, dan meninggalkan jejak dalam kesadaran manusia jauh setelah tubuh terakhir mereka hilang di telan tanah stepa. Ketika kita menelusuri perjalanan mereka lebih dalam, bayangan hubungan antara mereka dan Ya'juj serta Ma'juj tampak semakin rumit, bukan karena keduanya benar-benar berhubungan, tetapi karena imajinasi manusia membentuk ruang gelap di antara sejarah dan mitologi, dan bangsa Gokturk kebetulan berdiri tepat di batas ruang itu. Dalam perjalanan panjang bangsa Gokturk, salah satu hal yang paling menarik adalah kemampuan mereka mempertahankan kehidupan yang nomaden sambil membangun struktur kekuasaan yang terorganisir. Mereka tidak membangun kota-kota batu seperti kerajaan lain pada masanya. Mereka membangun tatanan politik yang bergerak mengikuti arah rumput yang tumbuh dan air yang mengalir. Namun, meski bergerak tanpa istana, mereka mampu melahirkan pusat kekuasaan yang ditakuti jauh hingga ke jantung kerajaan Persia dan Tiongkok. Konsep kekuasaan yang mereka jalankan berbeda dari konsep istana yang kokoh. Kekuasaan bagi mereka adalah kemampuan menjaga kesetiaan suku-suku yang tersebar luas, mengikatnya dengan sumpah, perdagangan, serta keberanian dalam pertempuran. Para pemimpin mereka berdiri bukan di singgasana dari kayu ukir, tetapi di atas tanah lapang, tempat mereka memanggil pasukan dari segala penjuru. Sementara itu, dalam kisah mengenai Ya'juj dan Ma'juj, ada gambaran tentang bangsa-bangsa yang muncul dari balik dinding raksasa. Bangsa dengan jumlah yang luar biasa besar, bangsa yang tidak mengenal tatanan, yang hanya mengikuti arus kehancuran. Tidak ada yang menggambarkan mereka sebagai pembangun hukum, pencatat sejarah, atau pendiri aliansi diplomatik. Perbedaan inilah yang sebenarnya memisahkan bangsa Gokturk dari gambaran Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi masyarakat masa lalu tidak melihat perbedaan itu dengan gamblang. Sebab, bagi banyak orang pada masa itu, bangsa dari utara adalah dunia asing. Dunia yang sulit dijangkau, dunia yang terlihat jauh lebih misterius daripada apa yang mereka kenal. Para musafir yang kembali dari jalur sutra sering menggambarkan tentang wilayah-wilayah yang sangat luas, penduduk yang berwajah berbeda, adat yang jauh dari kebiasaan Arab atau Persia. Cerita semacam itu, ketika dibawa ke majelis-majelis tempat para pendengar haus akan kisah-kisah dari dunia lain, berubah menjadi bahan bakar bagi imajinasi. Dalam cerita yang sudah ditambah dan dipelintir, bangsa-bangsa Turk digambarkan sebagai kekuatan besar yang muncul tanpa peringatan, dengan kecepatan yang mengejutkan dan suara dentuman langkah kuda yang menggetarkan tanah. Cerita yang semula hanya kisah perjalanan pun kemudian berubah menjadi gambaran apokaliptik yang melekat pada kisah Ya'juj dan Ma'juj. Selama bertahun-tahun, dari generasi ke generasi, gambaran itu tidak sepenuhnya terkoreksi. Bahkan, ketika catatan sejarah yang lebih akurat mulai muncul, sebagian masyarakat tetap memegang cerita lama karena cerita itu memberikan rasa gentar dan keajaiban. Kisah Ya'juj dan Ma'juj berdiri sebagai simbol kekuatan besar yang tidak bisa dihindari, dan bangsa Gokturk dengan reputasi mereka sebagai penunggang kuda tangguh menjadi tokoh yang secara tidak sadar dianggap cocok untuk mengisi simbol tersebut. Namun jika kita kembali menyusuri kehidupan nyata bangsa ini, kita melihat wajah mereka yang sebenarnya. Mereka hidup dari tanah, dari padang, dari ternak yang mereka jaga dengan tekun. Mereka memahami perubahan musim, arah angin, sifat sungai,
dan tanda-tanda langit. Mereka mengajarkan anak-anak untuk menunggang kuda sejak kecil, tetapi mereka juga mengajarkan generasi muda mereka untuk membaca prasasti dan memahami sejarah leluhur. Kebudayaan mereka tidak sekadar berdasarkan kekuatan perang, tetapi juga pada hubungan mereka yang mendalam dengan tanah stepa. Salah satu prasasti kuno yang mereka tinggalkan memuat keluhan seorang pemimpin yang merasa bangsanya telah melupakan kebijaksanaan nenek moyang dan menjadi tergoda oleh kekayaan kekaisaran asing. Dalam kata-kata itu tersimpan kesedihan tetapi juga kebanggaan karena bangsa Gokturk menyadari bahwa identitas mereka bukan hanya terletak pada kekuatan fisik tetapi pada kemampuan mereka menjaga martabat dalam dunia yang berubah. Dari prasasti itu, kita melihat bahwa mereka adalah bangsa yang merenung, bangsa yang merawat jati diri, bukan bangsa yang bergerak tanpa kesadaran seperti gambaran Ya'juj dan Ma'juj dalam cerita populer. Walaupun demikian, ketertarikan masyarakat terhadap gagasan bahwa bangsa nyata bisa menjadi bagian dari legenda besar tetap bertahan. Sebagian orang berpikir bahwa peradaban kuno pasti menyimpan rahasia yang tidak seluruhnya tercatat oleh sejarah. Dari sinilah lahir berbagai teori yang menghubungkan bangsa Gokturk dengan tokoh-tokoh nubuatan. Teori seperti itu sering memadukan sejarah dengan takwil, fakta dengan imajinasi, realitas dengan keyakinan spiritual. Hasilnya adalah kisah panjang yang sulit dibantah, tetapi juga sulit dibuktikan. Jika kita memperhatikan dunia sekitar bangsa Gokturk, kita akan melihat bahwa mereka bukan satu-satunya bangsa yang pernah dikaitkan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Banyak bangsa utara lainnya pernah menjadi objek spekulasi, mulai dari bangsa-bangsa di sekitar Laut Kaspia hingga penduduk daerah ekstrem Siberia. Hal ini menunjukkan bahwa yang sebenarnya mengikat bangsa-bangsa itu dengan legenda bukanlah ciri khas mereka, tetapi posisi mereka yang berada di dunia asing bagi masyarakat masa lalu. Selama dunia itu tetap dianggap misterius, selama jarak fisiknya jauh dan sulit ditempuh, selama cerita-cerita pedagang terus dipenuhi nada dramatis, selama itu pula bayangan Ya'juj dan Ma'juj akan melekat pada siapapun yang berasal dari dataran tinggi utara. Kisah bangsa Gokturk pun akhirnya menjadi mozaik antara kenyataan dan imajinasi. Pada satu sisi, mereka adalah nenek moyang banyak bangsa Turk saat ini, pembangun identitas dan penggerak awal sejarah Asia Tengah. Pada sisi lain, mereka adalah bayangan dalam cerita keagamaan yang tidak pernah benar-benar hilang, seolah menjadi bagian dari teka-teki besar yang dibiarkan Tuhan tetap misterius. Misteri itu bukan untuk dipecahkan seluruhnya, tetapi untuk dihayati sebagai bagian dari perjalanan manusia memahami dunia. Di bentang kisah yang terus melebar ini, bayangan bangsa Gokturk semakin tampak seperti cahaya yang berubah bentuk ketika disentuh angin malam. Kisah mereka bukan hanya rangkaian peristiwa sejarah yang dapat dihitung dengan tanggal dan dicatat dengan tinta, tetapi juga gema panjang dari kehidupan bangsa pengembara yang telah sejak lama menghilang dari panggung dunia, namun meninggalkan jejak yang sulit terhapus dari ingatan manusia. Semakin dalam kita mengembara di dalam riwayat mereka, semakin terasa bahwa hubungan mereka dengan kisah mengenai Ya'juj dan Ma'juj bukanlah hubungan yang dibangun oleh kenyataan, melainkan hubungan yang dibentuk oleh rasa takut, kekaguman, serta ketidaktahuan manusia terhadap dunia yang jauh dan asing. Dan justru karena itulah kisah ini terus tumbuh tanpa henti, seolah memiliki sayapnya sendiri. Jika kita melanjutkan perjalanan ke dalam kehidupan sehari-hari bangsa Gokturk, kita akan menemukan dunia yang bergerak dalam ritme alam. Pada pagi hari, ketika matahari baru saja melintasi garis timur, para pengembara membuka pintu tenda mereka untuk melihat padang yang memanjang tanpa batas. Anak-anak mereka belajar menunggang kuda sebelum usia mereka mencapai angka yang dewasa. Orang tua mengajarkan mereka cara membaca arah angin, cara memilih jalur perjalanan,
dan cara mengenali tanda-tanda cuaca yang dapat membahayakan. Tidak ada bangunan megah, tidak ada taman istana, tetapi ada kebijaksanaan turun-temurun yang membuat mereka tetap bertahan dalam kondisi alam yang keras. Semua ini menunjukkan bahwa bangsa Gokturk bukanlah bangsa yang digambarkan sebagai kekuatan destruktif tanpa tatanan. Mereka memiliki dunia yang teratur, meski bentuk keteraturan itu berbeda dari bentuk yang dikenal oleh bangsa-bangsa yang menetap di kota-kota. Dalam perjalanan musim dingin, padang rumput berubah menjadi hamparan putih yang membeku. Pada masa itu, bangsa Gokturk menunjukkan keahlian bertahan hidup yang luar biasa. Mereka berpindah ke wilayah yang lebih terlindungi dari badai, membawa seluruh kehidupan mereka, membawa ternak, membawa tenda, membawa identitas mereka di dalam gerak yang tidak pernah berhenti. Musim dingin mengajarkan mereka tentang kerendahan hati di hadapan alam, sementara musim panas mengajarkan mereka tentang keberanian dan kecepatan. Dari ritme inilah lahir karakter keras yang membuat banyak kerajaan di selatan merasa gentar. Ketika kerajaan-kerajaan besar seperti Persia, Tiongkok, dan Romawi bagian timur mendengar kabar tentang keberadaan bangsa-bangsa dari utara, mereka sering membayangkan dunia yang berisi manusia-manusia liar dan tak terduga. Di wilayah Arab dan Timur Tengah, cerita seperti itu datang dalam bentuk laporan pedagang dan pelancong yang ketakutan. Mereka tidak menggambarkan kehidupan bangsa Gokturk yang sebenarnya. Mereka menggambarkan suara derap kuda yang menggetarkan tanah, menggambarkan kemunculan pasukan besar yang seolah lahir dari kabut, menggambarkan wajah-wajah keras yang tidak tersenyum, bahkan ketika kemenangan telah diraih. Gambaran seperti itu, ketika disampaikan kepada orang yang tidak mengenal dunia mereka, akan berubah menjadi legenda. Dan legenda itu, ketika disandingkan dengan kisah Ya'juj dan Ma'juj yang telah lama hidup dalam tradisi Islam, menciptakan jembatan imajinasi yang sulit diputus. Ketika para mufasir, penulis sejarah, dan cendekiawan pada masa dahulu mencoba memahami dunia yang sangat luas, mereka terpaksa menggunakan peta yang tidak lengkap. Dari sini muncul dugaan bahwa tembok yang dibangun oleh Zulkarnain berada di wilayah utara, di antara gunung-gunung yang dilapisi salju. Wilayah itu berada di jalur yang sama dengan tempat bangsa Gokturk berkembang. Maka lahirlah dugaan bahwa bangsa ini mungkin merupakan bagian dari kisah besar tersebut. Namun, jika kita kembali membaca catatan sejarah yang lebih teliti, tidak ada bukti kuat bahwa bangsa Gokturk pernah terlibat dalam legenda akhir zaman itu. Tidak ada hubungan genealogis, tidak ada catatan keagamaan, tidak ada tradisi internal mereka yang mengarah pada peran mitologis tersebut. Yang ada justru sebaliknya. Bangsa Gokturk menunjukkan tanda-tanda peradaban yang teratur dengan sifat keras namun tetap memiliki kode moral yang kuat. Mereka menghormati sumpah. Mereka menghormati pemimpin. Mereka menghormati leluhur. Mereka bahkan mencatat sejarah mereka di atas batu, sesuatu yang tidak dilakukan oleh bangsa yang hanya hidup untuk menghancurkan. Prasasti Orkhon yang mereka tinggalkan telah menjadi saksi bisu bahwa mereka adalah bangsa yang menilai pentingnya kebijaksanaan dan nasihat untuk generasi mendatang. Di dalam prasasti itu, seorang pemimpin mengingatkan kaumnya agar tidak terperdaya oleh kemewahan bangsa asing dan agar selalu mengingat nilai-nilai dasar yang membuat mereka kuat. Tidak ada bangsa yang digambarkan sebagai Ya'juj dan Ma'juj dalam kisah umum yang memiliki sikap semacam itu. Namun, imajinasi manusia tetap memiliki kebiasaan mempertahankan cerita. Ketika dunia terus berubah, ketika zaman bergerak, ketika sejarah resmi mulai dibukukan, legenda-legenda lama tetap hidup. Dalam banyak kisah rakyat, bangsa-bangsa utara tetap diselimuti aura misterius. Bagi sebagian masyarakat, mereka tetap dianggap sebagai bagian dari teka-teki akhir zaman. Dan karena bangsa Gokturk memiliki reputasi yang begitu besar, mereka pun menjadi salah satu sosok yang sering dijadikan simbol dalam narasi-narasi tersebut.
Sampai hari ini, ketika seseorang berdiri di depan prasasti batu peninggalan bangsa Gokturk di lembah Orkhon, seseorang dapat merasakan bahwa sejarah dan legenda berada sangat dekat di tempat itu. Angin yang berhembus membawa aroma padang rumput yang sama dengan yang pernah mereka hirup. Pegunungan yang berdiri gagah masih tampak seperti penjaga tua yang mengetahui semua cerita yang pernah terjadi. Dalam suasana seperti itu, tidak sulit bagi imajinasi untuk membayangkan bahwa bangsa ini mungkin memiliki sisi lain yang tersembunyi dalam cerita besar umat manusia. Di tengah aliran kisah yang semakin memanjang ini, bangsa Gokturk tampak seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar diam. Setiap kali seseorang mencoba menangkap wujud sejarah mereka dengan pasti, bayangan itu bergerak lagi, seolah menegaskan bahwa kehidupan mereka memang dibangun di atas gerak, di atas perjalanan tanpa henti, di atas rutinitas abadi dari bangsa pengembara yang jarang mengenal batas. Namun, justru karena kehidupan mereka bergerak, kisah tentang mereka pun ikut bergerak, merayap masuk ke berbagai ruang imajinasi manusia dari zaman ke zaman. Dan secara perlahan, kisah itu bersinggungan dengan legenda besar tentang Ya'juj dan Ma'juj, dua nama yang dalam tradisi keagamaan membawa bau gerak besar, bau perubahan, bau peristiwa maha dahsyat yang datang pada waktu ketika dunia mulai mendekati akhir perjalanannya. Jika kita melanjutkan perjalanan ke masa ketika bangsa Gokturk mencapai puncak kekuasaan, kita akan menemukan kekaisaran yang memanjang dari dataran Mongolia hingga wilayah yang mendekati perbatasan Persia. Pada masa itu, para pemimpin mereka berdiri di tengah pertemuan suku-suku yang berbeda, memegang kendali dengan kemampuan menjaga kesetiaan melalui kebijaksanaan dan ketegasan. Mereka menyadari bahwa kekuasaan mereka bergantung pada kemampuan mempertahankan keseimbangan. Keseimbangan antara kepentingan setiap suku, keseimbangan antara keinginan untuk menaklukkan dan kebutuhan untuk berdagang, serta keseimbangan antara kehidupan pengembara dan hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang menetap. Bagi mereka, kekuasaan bukan benda yang statis, melainkan sesuatu yang perlu dirawat dengan keberanian dan kehati-hatian. Pada masa saat hubungan antara dunia Islam dan bangsa-bangsa di utara mulai terjalin melalui perdagangan, diplomasi, dan konflik kecil, cerita tentang bangsa Gokturk pun mulai menempuh jalan panjang menuju telinga masyarakat Arab dan Persia. Mereka yang kembali dari perjalanan jauh melalui jalur sutra membawa kisah yang seringkali dibumbui oleh ketakjuban, ketakutan, dan rasa heran. Mereka menggambarkan bangsa yang hidup dalam tenda-tenda besar, bangsa yang bergerak seperti bayangan angin, bangsa yang dapat menghadirkan ribuan prajurit dalam waktu yang tampak sangat singkat. Cerita-cerita ini kemudian menyusup ke dalam percakapan masyarakat, berubah menjadi desas-desus, kemudian menjadi legenda yang semakin jauh dari kenyataan sebenarnya. Kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam tradisi Islam sendiri memiliki nuansa yang dalam. Dua nama ini muncul sebagai gambaran tentang bangsa yang sangat kuat, sangat banyak, dan sulit dibendung. Mereka bukan sekadar bangsa yang hidup di dunia nyata, melainkan bagian dari rencana besar Tuhan untuk mengguncang manusia pada masa menjelang akhir zaman. Pada suatu ketika, dinding raksasa yang dibangun oleh seorang raja saleh akan runtuh, dan bangsa yang selama ini tertahan oleh dinding tersebut akan meluap keluar seperti air bah yang menghancurkan apapun yang mereka lewati. Gambaran ini begitu kuat sehingga siapapun yang mendengar cerita tentang bangsa-bangsa utara dengan kemampuan militer hebat akan dengan mudah mengaitkannya dengan legenda tersebut. Di titik inilah bangsa Gokturk mendapat tempat dalam narasi yang bercampur antara sejarah dan misteri. Bagi masyarakat yang tidak memahami struktur politik bangsa Gokturk, tidak mengenal budaya mereka, tidak membaca prasasti mereka, serta tidak menyaksikan kehidupan mereka secara langsung, bangsa ini tampak seperti kekuatan besar yang muncul dari dunia yang jauh.
Mereka tampak seperti kelompok manusia yang tidak memiliki hubungan dengan peradaban besar di selatan, kelompok yang hidup di balik pegunungan yang tinggi dan dingin, dan karena itu dianggap berbeda dari manusia yang dikenal dalam dunia yang lebih hangat. Citra seperti itu sangat mudah dihubungkan dengan kisah Ya'juj dan Ma'juj. Namun, jika kita memperhatikan kehidupan jiwa bangsa Gokturk, kita akan menemukan sesuatu yang jauh berbeda dari gambaran destruktif yang sering muncul dalam cerita rakyat. Mereka adalah bangsa yang hidup dengan aturan yang ketat. Mereka memiliki hukum yang mengatur tentang kesetiaan, tentang kejahatan, tentang kesalahan, dan tentang balasan. Mereka menghormati tokoh pemimpin mereka dengan cara yang tidak berlebihan, tetapi penuh pengabdian. Mereka memandang langit sebagai saksi atas sumpah dan perjanjian. Mereka percaya bahwa pelanggaran terhadap sumpah adalah pengkhianatan terhadap dunia itu sendiri. Dalam kehidupan mereka, kehormatan adalah harga yang tidak dapat ditawar. Di medan perang, bangsa Gokturk memang dikenal sebagai pasukan yang sulit dikalahkan. Mereka menggunakan kuda dengan kecepatan yang tidak dimiliki banyak bangsa lain. Mereka dapat berpindah tempat dalam waktu yang begitu cepat sehingga para musuh mereka menyangka bahwa bangsa ini memiliki kemampuan yang hampir seperti kekuatan gaib. Tetapi setelah pertempuran selesai, mereka tidak meninggalkan kehancuran yang tidak perlu. Mereka tidak membunuh tanpa alasan. Mereka tidak memusnahkan kota-kota tanpa tujuan. Mereka tidak menebar kekacauan demi kesenangan. Perilaku mereka menunjukkan bahwa peperangan adalah bagian dari tatanan kehidupan suku, bukan tindakan yang dilakukan tanpa kendali. Semua ini menunjukkan bahwa mereka bukan bangsa yang sesuai dengan gambaran Ya'juj dan Ma'juj dalam tafsir umum, sebab kisah Ya'juj dan Ma'juj menggambarkan kehancuran yang total tanpa struktur moral apapun. Tetapi manusia selalu mencari hubungan antara kisah-kisah besar. Selalu ada kecenderungan untuk menghubungkan peristiwa dunia nyata dengan kisah kitab suci. Selalu ada dorongan untuk menyimpulkan bahwa dunia nyata memiliki tanda-tanda yang menunjukkan datangnya masa-masa besar yang telah dinubuatkan. Ketika bangsa Gokturk muncul dengan kekuatan besar, sebagian masyarakat yang mendengar cerita tentang mereka dari jauh langsung merasa bahwa kejadian itu adalah bagian dari teka-teki akhir zaman. Padahal, jika mereka mengenal bangsa ini secara langsung, mereka akan melihat peradaban yang jauh lebih rumit dan lebih manusiawi. Kini, ketika sejarah dan ilmu pengetahuan telah berkembang jauh, hubungan antara bangsa Gokturk dan Ya'juj serta Ma'juj semakin tampak sebagai hasil dari campuran ketidaktahuan dan imajinasi masa lalu. Namun, hubungan itu tetap menarik untuk dibicarakan, bukan karena kebenarannya, tetapi karena menunjukkan bagaimana mitologi bekerja dalam pikiran manusia. Mitologi tidak selalu mengikuti fakta. Mitologi mengikuti rasa takut, rasa heran, rasa gelisah, dan rasa takjub. Bangsa Gokturk memiliki semua unsur yang dapat memicu rasa takjub tersebut. Karena itulah, mereka terus hidup tidak hanya dalam buku sejarah, tetapi juga dalam cerita-cerita misterius yang masih bertahan hingga hari ini. Di lembah sejarah yang terus bergaung hingga kini, bayangan bangsa Gokturk semakin menjulur jauh, menyentuh bukan hanya dataran Asia Tengah, tetapi juga wilayah alam pikiran manusia yang selalu mencari pola, petunjuk, dan tanda-tanda dari zaman yang telah lewat. Setiap kali nama bangsa ini disebut, rasanya seperti mencabut akar ingatan yang tertanam dalam tanah stepa, akar yang sudah lama berkelindan dengan legenda, mitos, dan cerita perjalanan para pedagang yang menjelajah benua dalam kesunyian malam. Dalam aliran cerita ini, bangsa Gokturk menjadi cermin yang memantulkan dua wajah. Wajah manusia yang berjuang membangun peradaban, dan wajah bayangan yang oleh sebagian orang dianggap sebagai bagian dari kisah besar tentang Ya'juj dan Ma'juj. Dan justru karena dua wajah itu terus muncul berselang-seling,
cerita mengenai mereka tidak pernah selesai diceritakan. Pada masa ketika pengaruh bangsa Gokturk mencapai puncaknya, jejak mereka tidak hanya terasa dalam kehidupan politik Asia Tengah, tetapi juga dalam hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya. Para pemimpin mereka mengirim utusan ke istana Bizantium yang berada jauh di arah barat. Mereka bertukar hadiah, bertukar kabar, dan terkadang bertukar ancaman tersembunyi yang menunjukkan bahwa bangsa Gokturk bukan hanya bangsa yang hidup di tengah alam liar, tetapi bangsa yang memahami seni menjalankan hubungan antar kerajaan.